يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Iya, justru ini kita Pak Haji ngomong sama seakan-akan di depannya ada ombudsman. Kita bakalan bersurat sama ombudsman. Ya gini, saya minta suatu keadilan ya. Sedangkan kita masih berproses di pengadilan masalah rumah ini. Bukannya saya tidak mau membayar kewajiban saya terhadap bank, tapi saya sedang menuntut bank pada saat proses kerjasama saya dengan bank, proses pengkreditannya. Kedua, masalah rumah ini dilelang dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, itu saya bertahan. Karena tidak sepantasnya kalau memang saya harus membayar utang dengan cara-cara memiskinkan orang. Ini yang sekarang saya pertahankan. Harga rumah saya di sekitar Pondok Kelapa ini 1,5 miliar hanya dilelang di harga 600 juta. Bayangkan, itu yang sekarang saya minta keadilan. Saya bisa jual sendiri untuk mengembalikan orang yang dirugikan masalah dia beli rumah ini, itu bisa saya kembalikan uangnya. Ini kan berarti kan cara-cara pemerintah, cara-cara pihak dari bank yang tidak benar gitu. Jadi itu aja sih. Ya. Langkah selanjutnya gimana Pak Barin? Langkah selanjutnya kita akan coba minta keadilan ke pemerintah. Siapa lagi kalau bukan ke pemerintah? Di sini yang punya kewenangan untuk bisa menentukan suatu keputusan hanya pemerintah. Rakyat di sini hanya sebagai, kalau seperti ini jadi saya sebagai pelengkap penderita. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita punya hak sebagai masyarakat untuk mencari keadilan di para pemimpin bangsa ini sekarang. Jadi saya rasa itu yang sekarang saya rasakan. Kok terjadi seperti ini, cara-cara yang brutal gitu, padahal ini masih berproses di pengadilan. Saya rasa itu. Terima kasih. Iya, jadi ini akan kita lanjuti prosesnya ke pengaduan laporan ombudsman Dan ke polisi ya, utamanya ini juga. Kepolisian juga kita akan maju terus lurus, niatkan ini menjadi suatu amal ibadah kita semua. Jadi saya berharap tidak berhenti sini dan ini akan kita rebut kembali. Seperti itu, Pak Jidaryo. Terima kasih Pak. Hei, ini jangan turun ya. Oke, takut air lagi nih. Takut ya. Takut. Ya.
Naik, tapi naik. Saya naik apa motor? Capean Pak Andra. Pegang pulpen aja udah nggak kuat. Tuh bersih-bersih tuh. Ya ini mungkin hikmahnya pada hari tadi harus ada ya untuk mempertahankan hak-haknya harus ada yang dia lewati prosesnya gitu biar kita juga lebih tahu langkah-langkahnya, lebih tahu apa namanya cara menghadapinya gitu. Baliknya sih kita banyak yang nggak paham hak-hak kita gitu. Hak kita sebagai nasabah itu seperti apa gitu. Jadi kita apa ya, begitu dilelang dengan harga murah, harga jauh di bawah pasaran, ya kita pasrah. Kita nggak tahu mesti bagaimana. Gitu, padahal kita bisa gugat kalau harganya di bawah harga pasaran. Jadi begitu dilelang, harta kita udah nggak ada, asal kita udah nggak punya, tapi utang masih bisa. Itu kan juga artinya bisa kita gugat seperti yang Pak Daerul lakukan sekarang ini. Jadi sistem itu kan memberikan peluang juga kan untuk konsumen mempertahankan haknya. Betul, gitu ya. Iya, gitu. Kita punya hak yang harus kita pertahankan. Ya mungkin jatah kita di sini gitu, mempertahankan harta benda kita. Nah, cuman dikondisikan konsumen tidak dikasih paham soal hak-haknya gitu ya. Tahu. Mereka udah punya SOP-nya gitu. SOP-nya cara mengkondisikan ya, mengkondisikan konsumen supaya udah terima nasib aja gitu ya. Terima nasib, betul. Ya. Jadi posisi klinik riba ini memberikan edukasi gitu Pak ya? Ya, edukasi dan pendampingan buat teman-teman yang ada masalah dengan lembaga keuangan, bahwa kita punya hak gitu. Kita bukan termasuk pengemplang kan, jadi kita mau bayar ya itu kan minta kondisi. Biasanya lelang itu berapa lama proses Pak sampai bisa dilelang? Saya dari macet pertama nih, dari SP1 sampai menuju lelang terus eksekusi, berapa lama itu? Paling cepat sekitar 1 tahun. 1 tahun itu ya? 1 tahun itu kalau kita biasa aja ya, kita nggak melakukan apa namanya, terima aja gitu ya? Terima aja gitu. Tapi kalau kita begitu ada surat SP kita jawab, itu kan udah ngulur waktu tuh. Ngulur waktu itu kan ya apa, sambil usaha sambil kerja lagi, Allah kasih rezeki yang lain kan bisa gitu. Ada SP2 kita kasih surat gitu. Jadi kalau keluar lelang harganya jauh di itu, kita bisa gugat seperti itu. Bahkan sampai udah putusan pengadilan juga masih bisa gugat kalau harganya itu nggak sesuai. Nah, jadi setelah dieksekusi masih bisa nih digugat? Masih bisa ngegugat gitu. Kita ya kan kalau di Indonesia kan sampai MK ya. Sampai MK mentoknya ya. Kalau MK udah putus ya udah ya. Kan juga kita ngumpulin data-datanya, kita juga punya gitu. Nah ini pentingnya kita belajar ya. Dulu waktu minjem nggak pernah kita baca tuh Pak. Hak dan kewajiban. Alhamdulillah cair Pak. Pokoknya terima aja gitu kan. Waktu minjem kagak baca lagi, waktu bermasalah juga nggak mau baca lagi gitu Pak ya. Jadi Pak adalah dewa penolong dulu. Nah,
akhirnya ini kan enggak. bermasalah akhirnya. Haji, Ya deh. Kasih ya. Yuk. kita akan rebut kembali hak kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar.